Halo, nama saya Mir Abdurrahman. Di video ini saya akan menjelaskan dan menceritakan tentang perusahaan ini, yang mana nama perusahaan ini adalah Umi Bakery and Cake, yang mana perusahaan ini bergerak di bidang kuliner. Perusahaan ini merupakan perusahaan mama atau om saya, dan saya diundang bekerja di perusahaan ini dari tahun 2024 setelah saya lulus dari jenjang SMA, dan saya biasa bekerja di bagian bolu. Perusahaan ini di hari-hari normal memperjualkan produk berupa risol, bolu, roti, dan donat. Dan di hari-hari spesial seperti Idul Fitri dan Idul Adha, perusahaan ini memberikan produk spesial seperti bolu besar dan kue lebaran. Untuk memproduksi, karyawan dibagi menjadi bagian risol dan bagian bolu dan roti. Dikarenakan karyawan bagian roti dan bolu libur, jadi saya mengisi bagian risol. Dalam sehari perusahaan ini dapat memproduksi kurang lebih hingga 1000 risol untuk diperjualbelikan. Dan beginilah aktivitas saya saat bekerja. Oke, di sini saya sedang membuat kulit risol yang merupakan bagian paling membosankan dalam pekerjaan ini. Di sini saya menuangkan adonan ke atas wajan sedikit demi sedikit hingga adonan habis, dan proses ini memakan banyak waktu. Dan sekarang merupakan proses paling penting, yaitu penggulungan risol. Biasanya cacat produksi terjadi di proses ini, jadi kita serahkan kepada yang sudah ahli. Setelah digulung, risol dicelupkan ke dalam air dan dibaluri dengan tepung vanir. Setelah itu kita masukkan ke dalam kulkas selama semalaman untuk digoreng di pagi hari. Oke, pembuatan risol sudah selesai, jadi kita lanjut menginterview owner perusahaan ini, yaitu mama saya, Mama Rahmat Antoni. Oke Pak, Ya, boleh diceritakan Pak, apa nama usaha ini dan bergerak di bidang apa? nama usahanya pertama adalah di bagian kuliner. Kuliner kita namanya kan di bagian bakery, cake. Kita bikin seperti bolu, seperti roti-roti dan goreng-gorengan. Kita sediakan untuk ada pesanan untuk kantor, anak sekolahan, toko. Dan kita juga memasarkan di Saluan Selayar, tempat-tempat yang strategis, ya kan, seperti kantin-kantin dan tempat pasar. Bagaimana awal mula atau sejarah berdirinya usaha ini? Apa yang menginspirasi Bapak untuk memulainya? Ya, namanya hidup kita pasti punya usaha. Kita ini sebagai laki-laki kan harus punya usaha untuk biaya hidup untuk anak istri. Kita usahakan apa yang kita mampu dulu. Seperti usaha kuliner ini tidak butuh modal besar untuk pertama. Yang kita butuhkan adalah modal keberanian dan yakin, mental memasarkan produksi kita seperti apa yang mampu.
contoh jual gorengan, ya kan? Apa yang bisa. Terus kita belajar lagi bikin bolu, kita belajar taruh di sulayan-sulayan gitu kan. Nanti kita juga bisa mempromosikan, menerima pesanan gitu kan, untuk orang kantor, acara-acara. Kita harus berani dan siap mental. Pertanyaan selanjutnya, strategi pemasaran apa yang paling efektif selama ini Bapak jalankan? Ya, pertama kita mesti cari di tempat selalu orang yang butuh seperti gorengan, seperti risoles dan lain-lain. Kita sediakan tempatnya di solan-solayan yang dekat di rumah sekolah atau di kantin. Terus kita juga taruh di solan-solayan yang itu kan yang ternama seperti di Petinggi, Budiman, Koki. Dan juga kita hari ini kan ada media sosial, kita promosikan barang-barang kita. Dan kita juga menyediakan untuk partai kecil dan besar untuk bisa dipaskan harga sesuai kemampuan peminat. Terakhir nih Pak, apa pesan atau tips dari Bapak kepada kami para mahasiswa yang baru mau mulai belajar memulai sebuah usaha? Ya, pertama kita selalu ingin mencoba dan berani. Kita sebagai manusia lebih laki-laki, kita wajib punya usaha. Jadi kalau usaha swasta berani mencoba, modal pertama adalah mental. Dengan mental kita mesti mengawali dari usaha itu dari nol. Tidak ada usaha itu istilahnya langsung instan. Pasti dari bawah dulu kita belajar strategi, belajar skill, dan belajar trik-triknya gitu kan. Dan kita ya namanya di bagian pemasaran seperti kuliner, masakan itu banyak saing. Kita bagaimana kita makan, minum kita, produk kita tuh rasanya cocok, tidak berubah-ubah dan harganya sesuai dengan kemampuan orang-orang yang itu kan, seperti sekolah besar, enak dan terjangkau. Oke, terima kasih Pak atas pesannya. Jadi kita akhiri ya Pak. Oke, terima kasih Mama. By the way, ini hasil kerja aku yang gak kerekam ya. Ini sebenarnya lebih banyak daripada ini, tapi gak kerekam waktu Idul Adha kemarin.